Assalamualaikum sahabatku semuanya. Kembali berbagi cerita yang penuh inspirasi dan makna kehidupan dengan kalian semua. Bagaimana hari kalian? Semoga penuh dengan keberkahan. Cerita hari ini akan mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah segalanya dan pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan. Siapkan hati kalian untuk drama yang tak terduga ini. Simak cerita selengkapnya. Selama 8 tahun, menikah dengan Bima, Sari hidup di rumah besar milik mertuanya dengan perasaan yang semakin hari semakin melelahkan. Dari luar, rumah 3 lantai itu tampak seperti rumah keluarga harmonis yang berkecukupan. Cat dindingnya selalu rapi, mobil terparkir di halaman, dan suara televisi hampir tak pernah mati di ruang tamu. Namun di balik semua itu, hanya Sari dan Bima yang tahu betapa berat hidup yang mereka jalani di dalam rumah tersebut. Hampir setiap bulan, gaji mereka habis bukan untuk menabung masa depan sendiri, melainkan untuk menutupi kebutuhan seluruh penghuni rumah. Tagihan listrik, air, internet, cicilan renovasi atap bocor, biaya servis mobil keluarga, sampai kebutuhan dapur, semuanya dibayar diam-diam oleh mereka berdua. Bahkan ketika Tiko, adik bungsu Bima, terlilit utang karena hobi nongkrong dan membeli barang mahal, lagi-lagi Bima yang diminta turun tangan. Suatu malam, Sari sedang duduk di meja makan sambil menghitung pengeluaran bulanan di buku kecilnya. Wajahnya terlihat pucat karena angka yang terus membengkak. Bima baru pulang kerja dengan kemeja penuh debu proyek. Baru saja ia duduk, Ibu Laras langsung keluar dari dapur sambil membawa nada bicara memelas. "Bima, Ibu mau ngomong sedikit," katanya pelan. Bima menghela napas kecil. "Ada apa lagi, Bu?" Ibu Laras duduk perlahan sambil memegang dahinya. "Motor Tiko rusak lagi. Besok katanya harus dipakai kerja. Bengkelnya minta 8 juta. Sari spontan menatap suaminya. "Bukannya bulan lalu baru diperbaiki?" Belum sempat Bima menjawab, suara sandal Tiko terdengar dari arah ruang tamu. Pria itu masuk sambil memainkan ponselnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Namanya juga motor dipakai tiap hari," ucapnya santai. "Lagi pula kalau enggak dibenerin, aku gimana mau kerja?" Sari menahan napas panjang. Dalam hati ia ingin bertanya pekerjaan apa yang dimaksud, karena Tiko bahkan sering berhenti kerja hanya dalam hitungan minggu. Namun ia memilih diam demi menjaga suasana. Ibu Laras kembali memandang Bima dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kakaknya, masa tega lihat adikmu susah?" Kalimat itu selalu sama setiap kali mereka membutuhkan uang. Dan anehnya, setiap kali pula Bima tak pernah benar-benar bisa menolak. Sari melihat suaminya membuka dompet perlahan, lalu berkata lirih, "Nanti aku transfer." Wajah Ibu Laras langsung berubah lega. "Nah begitu dong, keluarga itu harus saling bantu." Sari tersenyum tipis, tetapi dadanya terasa sesak. Ia sadar, di rumah itu mereka bukan dianggap anak dan menantu, melainkan seperti mesin ATM yang harus selalu siap mengeluarkan uang kapan saja dibutuhkan. Rumah 3 lantai itu semakin lama terasa seperti tempat yang menguras tenaga dan emosi Sari setiap hari. Dari luar memang terlihat nyaman, tetapi suasana di dalamnya penuh tekanan yang tak pernah benar-benar berhenti. Hampir setiap minggu selalu ada keributan yang berasal dari Tiko. Kadang karena utang, kadang karena masalah dengan teman-temannya, bahkan pernah karena ia pulang mabuk dan menabrak mobil orang lain. Namun anehnya, setiap masalah selalu berakhir sama. Bima yang dipaksa membereskan semuanya. Sore itu hujan turun deras ketika pintu rumah dibuka dengan keras. Tiko masuk dengan wajah panik dan napas memburu. Kaosnya basah, sementara ponselnya terus berdering tanpa henti. "Ibu, ibu!" teriaknya sambil melempar helm ke sofa.
Ibu Laras langsung keluar dari dapur dengan wajah cemas. "Kenapa lagi, Tik?" "Aku berantem sama orang di bar tadi malam. Sekarang mereka minta ganti rugi 35 juta." Sari yang sedang melipat pakaian langsung berhenti bergerak. 35 juta? Tiko mengacak rambutnya frustrasi. Mobil mereka penyok gara-gara aku dorong. Mereka ancam lapor polisi kalau malam ini enggak dibayar. Belum juga suasana tenang, Ibu Laras sudah mulai menangis sambil memegang tangan Bima. "Bima, tolong adikmu. Ibu enggak punya uang sebanyak itu." Bima terlihat menahan emosi. "Bu, Tiko sudah hampir 30 tahun. Sampai kapan semua masalahnya harus aku yang tanggung?" Tiko langsung membentak. "Mas ngomong gampang, kalau aku di penjara gimana?" "Ya pikirkan sebelum bikin masalah," balas Bima dengan suara meninggi. Ruangan langsung hening. Sari belum pernah melihat suaminya semarah itu. Namun seperti biasa, Ibu Laras langsung berdiri di depan Tiko, seolah melindungi anak kecil. "Kamu kakaknya, masa tega lihat adik sendiri hancur?" Kalimat itu lagi. Selalu itu. Sari melihat rahang Bima mengeras. Tangannya mengepal di atas meja sampai buku jarinya memutih. Tetapi beberapa menit kemudian, pria itu tetap membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. "Ini terakhir kali," katanya dingin. Tiko langsung menghela napas lega tanpa rasa malu sedikit pun. "Makasih, Mas." Namun Sari tahu itu bukan terakhir kali. Ia sudah terlalu sering melihat pola yang sama berulang terus-menerus di rumah itu. Dan setiap kali terjadi, rasa hormatnya pada keluarga suaminya perlahan semakin habis, sedikit demi sedikit. Di tengah semua tekanan itu, hanya kamar di lantai 2 yang menjadi tempat paling aman bagi Sari dan Bima. Ruangan itu bukan sekadar kamar tidur biasa, melainkan hasil perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Ketika pertama kali menikah, kamar itu hanyalah ruangan tua dengan cat mengelupas, langit-langit bocor, dan bau lembab yang menusuk hidung. Namun perlahan, dengan uang hasil lembur dan tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, mereka mengubah ruangan itu menjadi tempat paling nyaman di rumah tersebut. Suatu malam, Sari duduk di lantai sambil memandangi lampu tidur baru yang baru saja dipasang Bima. Cahaya hangat memenuhi ruangan, membuat kamar itu terasa jauh berbeda dibanding dulu. "Mas ingat nggak dulu waktu hujan, air sampai netes ke kasur?" tanya Sari sambil tertawa kecil. Bima ikut tersenyum sambil mengencangkan baut meja kerja. "Ingat, bahkan dulu kita tidur sambil taruh ember di tengah kamar." Sari menatap sekeliling ruangan dengan mata berbinar. Lemari tanam besar berdiri rapi di sudut kamar. AC baru terpasang di atas pintu dan tirai biru lembut bergerak pelan tertiup angin. "Capek juga ya bangunnya pelan-pelan begini," ucap Sari lirih. Bima mendekat lalu duduk di samping istrinya. "Tapi aku senang. Setidaknya kita punya tempat buat istirahat." Saat itulah suara langkah terdengar dari luar. Pintu kamar sedikit terbuka dan Ibu Laras muncul sambil memandangi ruangan. Matanya berkeliling dari meja rias sampai kasur besar di tengah kamar. "Wah, kamarnya makin bagus ya," katanya sambil tersenyum tipis. Sari mengangguk sopan. "Iya, Bu, baru selesai pasang lemari." Ibu Laras masuk beberapa langkah, lalu menyentuh tirai dengan ujung jarinya. "Kalau jadi kamar pengantin pasti cantik sekali." Kalimat itu membuat suasana langsung berubah aneh. Sari menoleh pelan. "Maksud ibu?" "Ah, enggak, ibu cuma ngomong saja," jawab wanita itu sambil tertawa kecil sebelum keluar dari kamar. Namun setelah pintu tertutup, Sari dan Bima saling pandang dalam diam. Ada sesuatu dalam nada bicara Ibu Laras yang membuat bulu kuduk Sari meremang. Untuk pertama kalinya, ia merasa kamar yang dibangun dengan susah payah itu sedang dilirik orang lain.
Ketegangan di rumah semakin terasa ketika Tiko membawa Vina untuk pertama kalinya. Malam itu ruang tamu mendadak ramai oleh suara tawa dan pujian. Vina datang dengan penampilan rapi dan wajah manis, sementara Ibu Laras terlihat begitu bahagia sampai sibuk bolak-balik dari dapur membawa makanan terbaik. Dari cara ibunya memandang Tiko, Sari tahu anak bungsu itu kembali menjadi pusat dunia di rumah tersebut. Akhirnya anak ibu mau nikah juga, seru Ibu Laras penuh semangat. Tiko tertawa bangga sambil merangkul Vina. Doain lancar ya Bu. Vina tersenyum sopan. Aku juga senang banget bisa kenal keluarga Mas Tiko. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Vina datang, matanya selalu tertuju ke lantai 2. Ia sering berdiri lama di depan kamar Sari sambil memperhatikan isi ruangan dari celah pintu. Awalnya Sari mencoba berpikir positif. Tapi lama-lama perasaan tak nyaman mulai tumbuh. Suatu sore, Sari baru pulang kerja ketika mendengar suara tawa dari kamarnya. Ia terkejut melihat pintu kamar terbuka lebar. Di dalam, Vina sedang berdiri di dekat meja rias sambil memegang tirai biru miliknya. "Warna ini bagus sih," kata Vina santai. "Tapi nanti aku mungkin ganti krem biar lebih elegan." Tiko, yang bersandar di lemari, hanya tertawa kecil. "Terserah kamu nanti." Tubuh Sari langsung membeku. "Maaf, kalian lagi ngapain di kamar saya?" Vina terlihat sedikit terkejut lalu tersenyum manis. Mbak Sari pulang. Aku cuma lihat-lihat saja." Namun sebelum Sari sempat bicara lagi, Ibu Laras muncul dari belakang. "Iya Sari, biar Vina lihat-lihat dulu, kan nanti juga dia tinggal di sini." Kalimat itu menghantam dada Sari begitu keras, sampai ia sulit bernapas beberapa detik. "Maksud ibu, tinggal di sini?" tanyanya pelan. Ibu Laras tersenyum ringan seolah semuanya sangat wajar. "Ya masa pengantin baru tinggal di kamar kecil ujung lorong?" Sari menatap Bima yang baru naik tangga saat itu. Sorot mata suaminya langsung berubah dingin ketika melihat situasi di dalam kamar mereka. Dan sejak momen itu, ketegangan di rumah mulai terasa semakin nyata dari hari ke hari. Puncaknya terjadi pada malam makan bersama yang awalnya terlihat biasa saja. Meja makan dipenuhi lauk hangat, suara televisi terdengar dari ruang tamu, dan hujan turun perlahan di luar rumah. Namun di balik suasana tenang itu, Sari merasakan firasat buruk sejak melihat Ibu Laras. Beberapa kali melirik ke arah Bima. Hingga akhirnya wanita itu meletakkan sendoknya dan mulai bicara dengan nada serius. "Ibu sudah pikirkan baik-baik," katanya perlahan. Bima mengangkat kepala. "Tentang apa, Bu?" Ibu Laras menarik napas panjang sebelum berkata, "Kalau Tiko menikah, dia butuh kamar yang layak." Ruangan langsung terasa sunyi. Sari menggenggam sendok lebih erat. "Jadi?" Ibu Laras tersenyum tipis. "Kamar kalian yang paling bagus di rumah ini. Ibu mau kasih kamar itu untuk Tiko dan Vina." Suara hujan di luar terasa semakin keras. Bima langsung meletakkan gelasnya. "Terus kami tidur di mana?" "Di gudang bawah dulu sementara," jawab Ibu Laras santai. "Nanti dibersihkan sedikit juga bisa dipakai." Sari menatap ibu mertuanya tak percaya. Gudang itu lembab, sempit, dan penuh kardus bekas. Bahkan saat hujan, air sering merembes dari dindingnya. "Bu serius nyuruh kami pindah ke gudang?" tanya Bima dengan suara mulai meninggi. Ibu Laras langsung mengerutkan dahi. "Kenapa jadi emosian begitu? Kalian kan kakak, harus mengalah demi adik." Tiko, yang sedari tadi sibuk memainkan ponsel, akhirnya ikut bicara sambil tersenyum santai. "Tolonglah Mas, aku cuma nikah sekali." Sari merasakan dadanya panas mendengar kalimat itu. "Masalahnya kamar itu kami renovasi sendiri," katanya pelan namun tajam. Belum selesai ia bicara, ayah mertua langsung memotong. "Rumah ini rumah orang tua kalian, jangan hitung-hitungan."
Bima tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar dingin. Selama ini semua tagihan rumah juga kami yang bayar. Suasana mendadak menegang. Ibu Laras langsung memukul meja pelan. Jadi sekarang kalian mau ungkit uang di depan keluarga? Sari menatap satu persatu wajah di meja makan itu. Tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya tuntutan agar mereka terus mengalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari mulai sadar bahwa rumah tersebut tak pernah benar-benar menganggap mereka sebagai keluarga. Ucapan Ibu Laras malam itu membuat meja makan berubah seperti ruang sidang yang penuh tekanan. Sendok dan garpu tak lagi bergerak. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar rumah menambah suasana dingin yang menyelimuti ruangan. Bima duduk diam dengan rahang mengeras. Sementara Tiko malah terlihat santai sambil memainkan es teh di tangannya. Seolah keputusan mengambil kamar itu sudah final dan tak perlu lagi diperdebatkan. Sari menatap nasi di piringnya tanpa selera. Dadanya terasa panas, tetapi ia masih mencoba menahan diri. Ia tahu sekali saja emosinya meledak, ibu mertuanya pasti akan kembali memainkan peran korban seperti biasanya. Namun setiap detik yang berlalu justru membuat amarah itu semakin menumpuk di dalam dadanya. Jadi kalian pindahnya kapan? Tanya Tiko santai sambil menyandar di kursi. Bima langsung mengangkat kepala. Maksud kamu? Tiko mengangkat bahu ringan. Ya biar aku bisa mulai renovasi ulang kamar itu sebelum nikah. Sari spontan tertawa kecil karena tak percaya dengan apa yang ia dengar. Renovasi ulang? Iya, jawab Tiko tanpa rasa bersalah. Vina maunya nuansa putih gold, katanya tirainya terlalu gelap. Seketika tangan Bima mengepal di bawah meja. Kamar itu dibangun dari uang kami. Belum selesai bicara, Ibu Laras langsung memotong dengan nada tajam. Sudah jangan mulai lagi hitung-hitungan. Bu, suara Bima mulai berat. Itu bukan sekadar kamar. Kami kerja bertahun-tahun buat bangun semua itu. Ibu Laras mendecakkan lidah. Dan kalian bangunnya di rumah siapa? Kalau bukan karena rumah ini, kalian belum tentu bisa hidup nyaman. Kalimat itu membuat Sari perlahan mengangkat wajah. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan mendengar semua pengorbanan mereka diputarbalikkan begitu mudah. Nyaman? Ulang Sari lirih. Apa ibu pernah tanya kami nyaman atau tidak selama tinggal di sini? Ruangan langsung hening. Tiko memutar mata malas. Mulai drama lagi, gumamnya pelan. Bima berdiri mendadak sampai kursinya bergeser keras. Cukup, Tik. Tiko ikut berdiri. Kenapa? Salah kalau aku mau kamar yang layak buat istriku nanti. Kalau mau layak, usaha sendiri, bentak Bima untuk pertama kalinya. Suasana langsung pecah. Ibu Laras berdiri sambil menunjuk Bima dengan wajah memerah. Kamu membentak adikmu demi perempuan? Sari terdiam mendengar kalimat itu. 8 tahun menjadi menantu di rumah itu, dan tetap saja dirinya dianggap orang luar. Bima menatap ibunya dengan sorot, mata dingin, yang belum pernah dilihat Sari sebelumnya. Bukan demi perempuan, Bu, katanya pelan namun menusuk. Aku capek terus diperas. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sesak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa badai besar benar-benar mulai mendekat ke dalam rumah tersebut. Beberapa hari setelah pertengkaran di meja makan, keadaan rumah bukannya membaik, justru semakin membuat Sari sulit bernapas. Vina mulai datang hampir setiap hari dengan sikap yang semakin berani. Awalnya hanya duduk-duduk di ruang tamu bersama Ibu Laras, tetapi lama-lama ia naik ke lantai 2 tanpa permisi seolah sudah menjadi penghuni rumah itu. Yang paling membuat Sari muak, wanita itu mulai keluar masuk kamar mereka sesuka hati. Sore itu, Sari baru pulang kerja dengan tubuh lelah setelah lembur seharian. Baru saja ia menaiki tangga, suara tawa kecil terdengar dari arah kamarnya.
Langkahnya langsung terhenti, pintu kamar terbuka lebar. Di dalam, Vina sedang berdiri di depan lemari sambil memegang berapa baju milik Sari. Kalau bagian sini dijadikan meja make up, pasti bagus ya, ujar Vina sambil tersenyum lebar. Tiko yang duduk di kasur langsung tertawa. Iya, nanti tinggal tambah lampu. Tubuh Sari langsung menegang. Kalian lagi apa? Vina menoleh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mbak Sari, aku cuma lihat-lihat. Lihat-lihat sambil buka lemari orang. Suara Sari mulai dingin. Vina tertawa kecil, seolah semuanya hanya candaan. Kan nanti juga aku tinggal di sini. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke bara yang selama ini ditahan Sari. Ia berjalan masuk, lalu mengambil bajunya dari tangan Vina dengan gerakan cepat. Selama saya masih tinggal di sini, kamar ini tetap kamar saya. Suasana langsung berubah canggung. Namun Vina bukannya mundur, justru melipat tangan di dada sambil tersenyum tipis. Ibu Laras bilang, kamar ini memang akan dipakai aku dan Mas Tiko setelah menikah. Tepat saat itu, Ibu Laras muncul di depan pintu sambil membawa nampan buah. "Kenapa ribut-ribut?" tanyanya. Sari menatap ibu mertuanya. "Bu, saya nggak nyaman kalau kamar saya dimasuki terus." Belum selesai bicara, Ibu Laras langsung memasang wajah kesal. "Kamu ini terlalu sensitif. Vina cuma lihat-lihat." Lihat-lihat sambil buka lemari, Ibu Laras langsung meletakkan nampan dengan suara keras. "Kalau nanti memang kamar ini untuk mereka, apa salahnya mulai dibiasakan?" Bima yang baru pulang kerja saat itu langsung berhenti di depan pintu. Wajahnya berubah gelap melihat Vina berdiri di dekat meja kerja miliknya. "Keluar," ucapnya dingin. Tiko langsung berdiri. "Mas, santai kali. Aku bilang keluar dari kamar kami." Nada suara Bima membuat ruangan mendadak sunyi. Vina terlihat kaget karena tak menyangka pria yang biasanya pendiam itu mulai melawan terang-terangan. Namun sebelum pergi, Vina masih sempat menatap sekeliling kamar sambil berkata pelan, "Nanti juga semuanya jadi milik kami." Dan untuk pertama kalinya, Sari benar-benar merasa ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Hari kedatangan keluarga Vina menjadi awal penghinaan terbesar yang pernah dirasakan Sari selama tinggal di rumah itu. Sejak pagi, Ibu Laras sibuk memerintah semua orang membersihkan rumah demi menjaga gengsi di depan calon besan. Anehnya, hanya Sari yang dipaksa bekerja dari dapur sampai lantai atas, sementara Tiko dan Vina malah pergi ke salon bersama. "Sari, lap meja tamunya sekali lagi," teriak Ibu Laras dari ruang tengah. "Taplaknya ganti yang putih, jangan yang itu." Belum selesai satu pekerjaan, sudah ada perintah lain datang bertubi-tubi. Ketika bel rumah berbunyi, Ibu Laras langsung tersenyum lebar dan berlari menyambut tamu. Keluarga Vina masuk dengan pakaian mewah dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka memperhatikan setiap sudut rumah, seperti sedang menilai aset yang akan dimiliki anak mereka nanti. "Rumahnya besar sekali ya," puji Ibu Vina sambil melihat chandelier di ruang tamu. Ibu Laras tertawa bangga. "Ah, biasa saja, Bu." Namun beberapa menit kemudian, wanita itu berkata sesuatu yang membuat darah Sari langsung berdesir panas. "Mari saya tunjukkan kamar pengantin anak-anak nanti." Sari yang sedang membawa nampan teh langsung berhenti di tangga. Jantungnya berdegup keras ketika melihat Ibu Laras berjalan menuju kamar mereka. "Bu!" Suara Sari pelan namun tegang. Ibu Laras menoleh sekilas. "Kenapa?" "Itu kamar kami." Belum sempat suasana menjadi lebih tegang, Ibu Vina sudah tersenyum lebar. "Wah, jadi sudah disiapkan ya?" Ibu Laras mengangguk bangga. "Tentu, anak bungsu saya harus dapat yang terbaik." Pintu kamar dibuka lebar. Semua orang masuk sambil memuji interior ruangan
yang memang terlihat mewah, lemari tanam, lampu tidur modern, meja kerja elegan, semuanya membuat keluarga Vina kagum. Bagus sekali, ujar salah satu tante Vina. Ini pasti habis banyak ya renovasinya. Ibu Laras tertawa kecil. Namanya juga buat anak. Sari berdiri di ambang pintu sambil menggenggam nampan begitu erat sampai jemarinya memutih. Ia merasa seperti orang asing di kamarnya sendiri. Vina bahkan berjalan menuju meja rias sambil berkata manja, "Nanti aku taruh skincare di sini aja deh." Tiko tertawa. "Iya, terserah kamu." Bima yang baru datang dari kantor langsung berhenti ketika melihat banyak orang berada di dalam kamar mereka. Sorot matanya berubah dingin. "Sedang apa?" tanyanya pelan. Ibu Laras buru-buru menjawab, "Kenalin kamar pengantin Tiko." Bima menatap ibunya lama sekali, lalu perlahan ia berkata, "Siapa yang bilang ini kamar mereka?" Ruangan langsung hening total. Sejak keluarga Vina datang, posisi Sari di rumah itu benar-benar berubah, seperti pembantu yang hanya ada untuk melayani semua orang. Dari pagi sampai malam, ia terus disuruh melakukan berbagai pekerjaan tanpa henti. Ironisnya, semua itu terjadi di rumah yang sebagian besar biaya hidupnya justru ditanggung olehnya dan Bima. Pagi itu, Sari belum sempat sarapan ketika Ibu Laras sudah memanggil dari bawah. "Sari, cepat turun!" Sari menghela napas lalu berjalan ke dapur. "Ada apa, Bu?" "Bantu siapkan makanan. Sebentar lagi keluarga Vina datang lagi." Selama 2 jam berikutnya, Sari sibuk memasak, mencuci piring, menata meja makan, dan membawa minuman ke ruang tamu. Keringat membasahi pelipisnya, sementara dari ruang tengah terdengar suara tawa Vina yang duduk santai sambil bermain ponsel. "Vina cantik sekali ya," puji Tante Vina. "Cocok jadi menantu keluarga terpandang." Ibu Laras langsung tersenyum bangga. "Iya dong." Tak ada satupun yang memperhatikan Sari mondar-mandir membawa nampan berat. Bahkan ketika ia lewat di depan ruang tamu, salah satu keluarga Vina malah bertanya sambil berbisik cukup keras untuk didengar. "Itu pembantunya ya?" Suasana langsung hening beberapa detik. Wajah Sari membeku. Namun yang paling menyakitkan adalah jawaban Ibu Laras. "Oh bukan," katanya sambil tertawa kecil. "Itu menantu saya. Memang orangnya rajin." Semua orang ikut tertawa kecil. Sari berdiri diam sambil membawa teko panas di tangannya. Rasanya seperti ditampar di depan banyak orang. Tak lama kemudian, Vina memanggil dari ruang tamu. "Mbak Sari, tolong ambilin jus dingin dong." Nada suaranya terdengar seperti memerintah pelayan restoran. Sari menatap wanita itu beberapa detik sebelum menjawab singkat, "Ambil sendiri." Ruangan langsung sunyi. Tiko langsung berdiri. "Mbak, ngomong apa?" Sari menatap tajam ke arah mereka. "Saya capek." Ibu Laras langsung memukul meja. "Jaga sikapmu di depan tamu." Namun kali ini, sesuatu dalam diri Sari mulai berubah. Ia sudah terlalu lelah, terus merendahkan diri demi menjaga kedamaian yang bahkan tidak pernah benar-benar ada di rumah itu. Malam itu menjadi titik di mana kesabaran Bima akhirnya benar-benar runtuh. Setelah keluarga Vina pulang, suasana rumah masih dipenuhi ketegangan. Sari duduk diam di kamar sambil melipat pakaian dengan tangan gemetar. Sementara di bawah, suara Ibu Laras masih terdengar membicarakan rencana pernikahan Tiko dengan penuh semangat seolah tidak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Ibu Laras masuk bersama ayah mertua dengan wajah serius. "Kita perlu bicara," ucap ayah Bima dingin. Bima berdiri dari kursinya. "Tentang apa lagi?" "Jangan bikin malu keluarga di depan besan," kata Ibu Laras tajam. "Mulai sekarang jangan ungkit soal kamar itu lagi." Bima tertawa kecil, tetapi sorot matanya dingin. "Bu tahu berapa uang yang kami habiskan buat renovasi kamar ini?"
Jangan mulai hitung-hitungan lagi, bentak Ibu Laras. Ratusan juta, Bu, lanjut Bima tanpa peduli. AC, lemari, wallpaper, lantai, semua pakai uang kami. Ayah mertua langsung melangkah maju dan semua itu dipasang di rumah saya. Rumah yang tagihannya juga kami bayar tiap bulan, balas Bima keras. Suasana langsung memanas. Ibu Laras menunjuk Sari dengan wajah penuh amarah. Ini pasti gara-gara istrimu. Sejak menikah sama dia kamu jadi melawan orang tua. Sari langsung berdiri. Jangan salahkan saya terus, Bu. Namun ayah mertua malah berkata lebih dingin lagi. Kalian harus sadar posisi. Rumah ini nantinya memang buat Tiko. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Bima menatap ayahnya lama sekali seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Jadi selama ini, suaranya pelan namun bergetar. Kami cuma numpang. Tak ada jawaban. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Bima perlahan mengangguk sambil tertawa kecil, penuh kecewa. Oke, ia berjalan menuju lemari, lalu mulai membuka koper besar. Ibu Laras langsung panik. Kamu mau apa? Bima menatap ibunya dengan mata merah, penuh kemarahan yang selama ini ditahan bertahun-tahun. Kalau memang rumah ini cuma untuk Tiko, katanya dingin, berarti sudah waktunya kami pergi. Malam itu rumah akhirnya benar-benar sunyi setelah pertengkaran panjang yang menguras emosi semua orang. Dari luar kamar hanya terdengar suara jam dinding dan sesekali bunyi kendaraan lewat di jalan depan rumah. Namun di dalam kamar lantai 2 itu, suasana terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Sari duduk di lantai sambil memeluk lututnya, sementara koper besar di sudut ruangan masih terbuka setengah. Matanya sembab karena sejak tadi menahan tangis yang tak sempat keluar. Di depannya, Bima duduk di kursi kerja sambil membuka laptop dan beberapa map berisi dokumen keuangan. Cahaya layar monitor memantul di wajahnya yang terlihat lelah dan dingin sekaligus. Beberapa menit, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Keduanya seolah sedang berusaha menerima kenyataan bahwa rumah yang selama ini mereka perjuangkan ternyata tidak pernah benar-benar menjadi tempat mereka pulang. Sari akhirnya memecah keheningan. Mas, suaranya pelan. Kalau kita pergi sekarang, apa kita benar-benar siap? Bima mengangkat kepala perlahan, lalu menatap istrinya lama sekali. Tatapan itu penuh rasa bersalah karena selama bertahun-tahun ia terus memaksa Sari bertahan di rumah yang semakin lama semakin menyakitkan. Aku yang minta maaf, ucapnya lirih. Harusnya dari dulu aku bawa kamu keluar dari rumah ini. Sari menggeleng cepat. Aku enggak nyesel ikut mas, aku cuman capek. Kalimat terakhirnya terdengar pecah. Bima langsung berdiri, lalu duduk di samping istrinya. Aku juga capek, Sar. Ia mengusap wajahnya kasar. Sebelum melanjutkan, setiap bulan kerja sampai malam, tapi hasilnya habis buat nutup masalah orang lain. Sari menunduk sambil menggenggam jemarinya sendiri. Yang paling sakit itu bukan uangnya, Mas. Terus, mereka enggak pernah menganggap kita. Ruangan kembali hening. Kali ini lebih menyakitkan. Bima lalu menarik sebuah map hitam dari meja dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada dokumen tabungan, investasi, dan beberapa brosur rumah yang selama ini mereka simpan diam-diam. Aku sebenarnya sudah lama nyiapin ini, katanya pelan. Sari menatap suaminya kaget. Mas, aku cuma terus menunda karena mikir ibu sama bapak bakal berubah. Bima tertawa kecil penuh getir. Ternyata aku salah. Ia lalu menunjuk salah satu foto rumah di brosur. Rumah modern 2 lantai di kompleks elit dengan halaman kecil dan jendela besar di bagian depan. Rumah ini masih available. Sari menatap foto itu lama.
Yang waktu kita lihat 3 bulan lalu, Bima mengangguk. Aku masih simpan nomor agennya. Jantung Sari mulai berdegup lebih cepat. Mas serius? Bima menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke mata istrinya. Kita pergi dari sini. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pintu besar yang akhirnya terbuka. Setelah bertahun-tahun, mereka terjebak. Aku enggak mau lagi lihat kamu diperlakukan kayak pembantu di rumah sendiri. Lanjut Bima dengan suara berat. Mulai sekarang, kita hidup buat diri kita sendiri. Air mata Sari akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangisnya bukan karena rasa putus asa, melainkan karena harapan yang perlahan mulai muncul kembali di tengah hidup mereka yang selama ini terasa gelap. Sejak malam itu, semuanya bergerak jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Sari. Keesokan harinya, saat semua penghuni rumah masih sibuk membicarakan persiapan lamaran Tiko, Bima diam-diam keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di dalam mobil cukup lama, sambil menatap nomor telepon agen properti yang tersimpan di ponselnya. Jemarinya sempat ragu, sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Halo Pak Bima, suara wanita di seberang terdengar ramah. Mbak Rini, rumah yang di kompleks Artera itu masih ada? Beberapa detik suasana hening. Yang unit hook itu? Iya, masih Pak, tapi kemarin ada yang mulai negosiasi. Bima menatap kaca mobil dengan rahang mengeras. Saya ambil. Di sisi lain telepon, agen properti itu terdengar kaget. Serius Pak? Bukannya kemarin Bapak bilang masih mau pikir-pikir? Kami sudah enggak punya waktu. Sementara itu di rumah, Sari sedang menyapu ruang tamu ketika ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Bima muncul singkat, rumahnya jadi kita ambil. Tangan Sari langsung berhenti bergerak. Dadanya mendadak hangat sekaligus tegang. Ia menatap layar ponsel beberapa detik sebelum membalas singkat. Mas yakin? Balasan datang cepat. Lebih yakin dari sebelumnya. Siang harinya, mereka diam-diam bertemu di sebuah kantor properti mewah di pusat kota. Ruangan itu harum dan tenang, jauh berbeda dibanding suasana rumah mertua yang selalu penuh tekanan. Mbak Rini menyambut mereka dengan senyum lebar sambil membawa map besar berisi dokumen rumah. Selamat ya Pak Bima, Bu Sari, katanya antusias. Sari masih terlihat gugup. Kami belum resmi beli, Mbak. Agen itu tersenyum kecil. Percaya deh, rumah ini cocok banget buat kalian. Foto-foto rumah diperlihatkan satu persatu. Halaman kecil dengan rumput hijau, dapur modern, ruang kerja luas, dan taman belakang yang tenang. Kompleksnya private, jelas Mbak Rini. Security 24 jam. Tetangganya juga rata-rata profesional. Sari menatap gambar ruang tamu rumah itu lama sekali. Sepi ya, gumamnya. Bima tersenyum tipis. Makanya aku suka. Harga rumah itu mencapai 16 miliar rupiah. Angka yang sangat besar bahkan untuk mereka. Namun setelah bertahun-tahun bekerja tanpa menikmati hasil sendiri, Bima merasa itu adalah harga yang pantas demi mendapatkan ketenangan hidup. Mas, suara Sari pelan, apa kita enggak terlalu buru-buru? Bima menatap istrinya dalam-dalam. Kalau kita tetap tinggal di rumah itu, suatu hari kita bakal hancur. Kalimat itu membuat Sari terdiam, karena ia tahu suaminya benar. Dan sejak hari itu, rumah baru mereka bukan lagi sekadar mimpi masa depan, melainkan jalan keluar nyata dari kehidupan yang selama ini terus menguras tenaga dan harga diri mereka sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, rumah kembali ramai oleh suara persiapan lamaran Tiko. Dari dapur terdengar bunyi piring, langkah kaki mondar-mandir, dan suara ibu laras yang terus memerintah tanpa henti.
seolah tidak pernah terjadi pertengkaran besar malam sebelumnya. "Sari, cepat lap tangganya. Sari, ganti sarung bantal di kamar atas. Sari, jangan lupa bunga di ruang tamu disusun ulang." Sari berdiri di tengah ruang makan sambil memegang kain lap. Di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Untuk pertama kalinya, semua bentakan dan perintah itu tidak lagi terasa terlalu menyakitkan, karena ia tahu dirinya tidak akan lama tinggal di rumah tersebut. Di dalam tas kerja hitam yang diletakkan di dekat sofa, tersimpan map berisi dokumen penting rumah baru mereka. Surat pembayaran awal, fotokopi sertifikat, hingga jadwal penandatanganan final. Semua tersimpan rapi tanpa diketahui siapapun di rumah itu. Ibu Laras turun dari tangga sambil menunjuk ke arah lantai 2. "Sari, kamar atas tolong dibersihkan lagi. Nanti keluarga Vina mau lihat-lihat." Sari menatap ibu mertuanya beberapa detik sebelum menjawab tenang, "Iya, Bu." Ia menaiki tangga perlahan sambil menahan senyum pahit. Ironis sekali. Mereka sedang sibuk mempersiapkan kamar itu untuk Tiko dan Vina. Sementara pemilik asli seluruh isi kamar tersebut justru sudah bersiap pergi untuk selamanya. Saat sedang merapikan meja rias, Vina tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. "Mbak, nanti meja ini jangan dibawa ya," katanya santai sambil menyentuh lampu kaca di sudut meja. "Aku suka banget." Sari menatap wanita itu melalui pantulan cermin. "Siapa bilang enggak dibawa?" tanyanya pelan. Vina tertawa kecil. "Ya masa tega sama keluarga sendiri?" Kalimat itu membuat dada Sari terasa panas. Namun ia hanya tersenyum tipis. "Nanti lihat saja." Vina terlihat bingung dengan jawaban itu. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lagi, Tiko sudah muncul sambil memanggilnya turun. Begitu mereka pergi, Sari duduk di tepi kasur dan memandangi kamar itu perlahan. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan perjuangan mereka. Dari lampu tidur pertama yang dibeli saat bonus kantor cair, sampai meja kerja yang dirakit Bima, sendiri sampai tengah malam. Tangannya perlahan menyentuh tas hitam berisi dokumen rumah baru. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa punya sesuatu yang tak bisa direbut siapapun lagi. Hari penandatanganan rumah akhirnya tiba. Pagi itu, Sari dan Bima keluar rumah dengan alasan ada urusan kantor penting. Ibu Laras bahkan tidak terlalu peduli karena pikirannya masih sibuk mengurus acara lamaran Tiko. "Jangan pulang malam," teriaknya dari dapur. "Besok masih banyak yang harus disiapkan." Sari hanya mengangguk pelan sebelum masuk ke mobil bersama Bima. Begitu pintu mobil tertutup, suasana langsung berubah hening. Tidak ada bentakan, tidak ada tuntutan, dan tidak ada suara orang menyuruh mereka melakukan sesuatu. Hanya ada suara napas mereka sendiri dan degup jantung yang sama-sama tegang. Perjalanan menuju kantor notaris terasa begitu panjang. Sari terus menggenggam tas hitam di pangkuannya sampai jemarinya dingin. Bima melirik sekilas lalu tersenyum kecil. "Takut?" Sari tertawa pelan. "Sedikit." "Nyesel?" Sari langsung menggeleng. "Enggak pernah." Kantor notaris itu berada di gedung tinggi dengan ruangan serba putih dan harum kopi. Begitu mereka masuk, seorang wanita paruh baya menyambut ramah sambil mempersilakan duduk. "Selamat siang Pak Bima Busari. Semua dokumennya sudah siap." Map tebal berisi surat-surat rumah diletakkan di atas meja kaca. Nilai pembelian 16 miliar rupiah tercetak jelas di salah satu halaman. Jantung Sari langsung berdetak lebih cepat melihat angka itu. Notaris mulai menjelaskan isi perjanjian satu persatu. Namun suara wanita itu perlahan terdengar samar di telinga Sari. Pikirannya dipenuhi bayangan hidup baru yang belum pernah benar-benar ia bayangkan sebelumnya. "Silakan ditandatangani di sini."
Pulpen hitam diberikan ke tangan Sari. Tangannya langsung gemetar kecil saat menyentuh kertas itu. Bima menatap istrinya lembut. Kalau belum siap, kita bisa pikir lagi. Sari langsung menoleh cepat. Enggak, katanya lirih namun mantap. Aku cuma enggak nyangka kita akhirnya sampai di titik ini. Perlahan ia menunduk dan mulai menulis namanya di atas dokumen. Goresan pertama terasa ragu, tetapi semakin lama, semakin mantap. Begitu tanda tangan selesai, napas panjang langsung keluar dari dadanya. Ada rasa lega, luar biasa yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Seolah rantai berat yang membelenggu hidupnya selama bertahun-tahun akhirnya mulai terlepas satu persatu. Bima menggenggam tangannya di bawah meja. Mulai hari ini, katanya pelan, nggak ada lagi yang bisa nyuruh kita pergi. Mata Sari langsung terasa panas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahannya, ia merasa benar-benar memiliki tempat pulang yang aman. Keributan besar akhirnya pecah 2 hari setelah penandatanganan rumah selesai dilakukan. Malam itu, suasana rumah masih ramai oleh obrolan persiapan lamaran ketika tiba-tiba suara baut dibuka terdengar dari lantai 2. Tiko yang sedang duduk santai di ruang tamu langsung mengernyit. Itu suara apa? Belum sempat ada yang menjawab, Bima turun sebentar membawa kardus besar, berisi kabel dan beberapa barang elektronik. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ibu Laras langsung berdiri. Kamu ngapain? Bima menjawab singkat, pindahan. Seketika suasana rumah membeku. Tiko langsung tertawa kecil karena mengira kakaknya hanya menggertak seperti biasanya. Drama lagi, gumamnya. Namun beberapa menit kemudian, suara benda-benda besar digeser mulai terdengar keras dari lantai atas. Tiko akhirnya naik dengan wajah kesal, tetapi begitu sampai di depan kamar, langkahnya langsung terhenti. Bima sedang mencopot televisi besar dari dinding. Sari melipat tirai biru dan memasukkannya ke dalam kardus. Meja kerja kayu dibongkar satu persatu. Mas, lo serius? Suara Tiko mulai berubah panik. Bima tidak menoleh. Minggir. Tiko langsung berdiri di depan pintu. Itu TV mau dibawa kemana? Rumah baru. Kan nanti buat aku sama Vina. Bima akhirnya menatap adiknya dengan mata dingin. Beli sendiri. Keributan langsung pecah. Ibu Laras berlari naik tangga sambil berteriak histeris. Bima, jangan keterlaluan. Namun pria itu tetap terus bekerja tanpa peduli. Aceh mulai dilepas dari dinding. Lampu tidur dicabut. Kasur besar diangkat keluar kamar oleh 2 orang jasa angkut yang dipanggil diam-diam. Wajah Vina yang baru datang malam itu langsung pucat melihat kamar impiannya berubah kosong sedikit demi sedikit. Ini maksudnya apa? Tanyanya terbata-bata. Sari menatap wanita itu tenang. Semua barang ini milik kami. Vina langsung menoleh ke Tiko dengan wajah panik. Kamu bilang kamarnya sudah lengkap. Tiko mulai gugup. Ya memang lengkap. Karena kami yang melengkapinya. Potong Bima tajam. Suasana berubah semakin kacau. Tetangga mulai keluar rumah karena mendengar teriakan dari dalam. Sementara itu, satu persatu isi kamar diangkut keluar. Dan setiap barang yang hilang membuat wajah Tiko serta Vina semakin hancur. Karena mereka akhirnya sadar semua kemewahan yang selama ini mereka banggakan ternyata bukan milik mereka sama sekali. Suasana rumah malam itu berubah menjadi kacau balau. Kardus berserakan di lantai, suara baut dibuka. Terdengar nyaring dari dalam kamar, dan langkah para pekerja angkut mondar-mandir melewati tangga sempit rumah itu. Di tengah kekacauan tersebut, suara Ibu Laras terdengar paling keras. Wanita itu berdiri di depan kamar sambil menangis histeris. Wajahnya memerah
penuh amarah dan rasa malu karena keributan mereka mulai menarik perhatian tetangga sekitar. "Bima, kamu tega bikin ibumu malu begini?" teriaknya sambil menunjuk wajah anak sulungnya. Namun Bima tetap fokus melipat kabel televisi tanpa menoleh sedikit pun. Sari yang sedang memasukkan pakaian ke dalam koper hanya diam. Ia sudah terlalu lelah mendengar tuduhan yang sama selama bertahun-tahun. Tetapi ketika Ibu Laras tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan penuh kebencian, suasana langsung berubah lebih panas. "Ini semua gara-gara kamu," bentaknya tajam. "Sejak kenal perempuan ini, anak ibu berubah jadi durhaka." Tangan Sari langsung berhenti bergerak. Dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Tetapi kali ini, ia tidak ingin lagi menunduk seperti dulu. "Saya enggak pernah ngajarin Mas Bima jadi anak durhaka, Bu," jawabnya pelan namun tegas. "Saya cuma capek terus diinjak-injak." Ibu Laras tertawa sinis sambil mengusap air matanya kasar. "Diinjak-injak? Selama ini kamu tinggal gratis di rumah kami." Bima langsung berdiri. "Gratis?" Suaranya dingin. "Bu lupa siapa yang bayar listrik rumah ini 8 tahun terakhir." Suasana mendadak hening beberapa detik. Tetapi Ibu Laras tetap keras kepala. "Kalau kalian bantu keluarga, itu sudah kewajiban." "Bukan kewajiban kalau dipaksa terus," balas Bima keras. Keributan mereka mulai terdengar sampai luar rumah. Beberapa tetangga pelan-pelan berdiri di balik pagar sambil berbisik satu sama lain. Bahkan ada yang pura-pura menyapu halaman hanya untuk melihat situasi lebih jelas. "Itu keluarga Pak Wibowo ribut lagi ya? Kabarnya anak sulungnya mau pindah. Katanya selama ini semua biaya rumah ditanggung dia." Bisik-bisik itu membuat wajah Ibu Laras semakin panik. Ia langsung menurunkan nada bicaranya dan mencoba mendekati Bima. "Nak, jangan begini. Nanti tetangga ngomongin keluarga kita." Namun Bima mundur satu langkah. "Selama ini ibu enggak pernah peduli waktu kami sakit hati," katanya pelan. "Sekarang kenapa takut malu?" Kalimat itu membuat mata Ibu Laras membelalak. Untuk pertama kalinya, tangisan dan drama yang biasa ia gunakan tidak lagi berhasil meluluhkan anaknya. Tiko, yang berdiri di ujung lorong, mulai kesal melihat ibunya terus menangis. "Udahlah, Bu, kalau mereka mau pergi, biarin aja," bentaknya. Tetapi justru kalimat itu membuat suasana semakin hancur. Karena di detik itulah Ibu Laras akhirnya sadar anak yang selama ini selalu ia andalkan benar-benar akan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Menjelang malam, langit di atas rumah keluarga itu mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu ketika sebuah mobil angkut besar berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara mesin kendaraan itu langsung menarik perhatian tetangga yang sejak tadi diam-diam mengawasi keributan mereka. Anak-anak kecil berdiri di ujung gang, sementara beberapa ibu-ibu berbisik pelan sambil memperhatikan para pekerja yang mulai menurunkan troli dan kardus besar. Di dalam rumah, suasana terasa semakin tegang. Satu persatu barang milik Bima dan Sari dibawa keluar. Mulai dari televisi besar, meja kerja kayu, sofa kecil, sampai lukisan dinding yang selama ini membuat kamar lantai 2 terlihat mewah. Vina berdiri di tengah lorong dengan wajah pucat. "Mas, serius semuanya dibawa?" tanyanya panik pada Tiko. Tiko mulai terlihat gugup, tetapi egonya masih terlalu besar untuk mengaku salah. "Biarin aja," gumamnya ketus. "Paling juga nanti balik lagi." Namun ucapan itu langsung dipotong suara Bima dari belakang. "Kami enggak akan pernah balik." Semua orang langsung menoleh. Bima berdiri di depan tangga sambil membawa koper hitam besar di tangan kirinya. Wajahnya dingin, tetapi sorot matanya terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa hari terakhir.
Seolah keputusan pergi dari rumah itu akhirnya membuat beban besar di dadanya perlahan terangkat. Ibu Laras kembali mendekat sambil menangis. "Nak, jangan pergi." Suaranya mulai melemah. Namun kali ini Bima tidak lagi menjawab. Sari keluar membawa tas terakhir miliknya. Saat melewati ruang tamu, matanya sempat memandang rumah itu lama sekali. 8 tahun hidup di sana terasa seperti mimpi panjang yang melelahkan. Ada terlalu banyak tangisan, terlalu banyak luka, dan terlalu banyak harga diri yang dipaksa mereka telan demi menjaga keluarga tetap utuh. Tetapi malam itu, semuanya benar-benar berakhir. Ketika koper terakhir mulai dimasukkan ke mobil angkut, Tiko tiba-tiba berdiri di depan pintu sambil tertawa sinis. "Pergi aja sekalian," bentaknya keras. Tak ada yang menjawab. Tiko semakin emosi. "Jangan balik lagi kalau udah sok kaya." Vina langsung menarik lengannya pelan. "Mas udah." Namun Tiko justru makin keras. "Rumah ini bakal tetap baik-baik aja tanpa kalian." Bima hanya menatap adiknya sekilas tanpa ekspresi. Lalu perlahan ia menggenggam tangan Sari lebih erat. "Yuk," katanya singkat. Sari mengangguk pelan dan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, mereka berjalan keluar melewati pagar rumah itu bersama langkah yang terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Di belakang mereka, suara teriakan Tiko masih terdengar samar. Tetapi untuk pertama kalinya, suara itu tidak lagi mampu menghentikan langkah mereka. 2 hari setelah Bima dan Sari pergi, rumah itu terasa jauh lebih sepi. Tidak ada lagi aroma kopi buatan Sari di pagi hari. Tidak ada suara keyboard laptop Bima yang biasa terdengar sampai larut malam. Yang tersisa hanya suasana canggung dan wajah-wajah tegang di antara penghuni rumah. Namun malam itu, Vina akhirnya memutuskan masuk ke kamar lantai 2 yang selama ini ia impikan. Dengan wajah penuh harapan, ia membuka pintu perlahan sambil membawa beberapa kantong belanja dekorasi baru. Dan detik berikutnya, langkahnya langsung terhenti. Ruangan itu berubah total. Tak ada lagi televisi besar di dinding. Tak ada meja kerja elegan dengan lampu modern. Tak ada kasur empuk, AC dingin, atau lemari tanam mewah yang dulu membuatnya iri. Yang tersisa hanyalah kamar kosong dengan cat kusam dan bekas paku di beberapa sisi dinding. Bahkan sudut ruangan mulai terlihat lembab setelah semua furnitur dipindahkan. "Astaga," gumam Vina lirih. Ia berjalan pelan ke tengah kamar sambil menatap sekeliling dengan wajah syok. Tangannya menyentuh dinding yang terasa dingin dan kasar. "Mas!" teriaknya tiba-tiba. Tiko langsung naik tergesa-gesa. Ada apa sih? Namun begitu masuk, wajahnya ikut berubah kaku melihat kondisi kamar yang kini nyaris seperti ruangan kosong tak terurus. "Ini, kenapa jadi begini?" Suara Vina mulai meninggi. Tiko menggaruk tengkuknya gugup. "Ya, barangnya kan dibawa mereka." "Semua?" "Iya." Vina langsung menatap tajam calon suaminya. "Kamu bilang kamarnya udah full furnished." Tiko mulai kesal. "Ya dulu memang lengkap." "Karena itu barang Mas Bima dan Mbak Sari," bentak Vina. Suasana langsung memanas. Tiko membuang muka sambil mendecakkan lidah. "Ya terus kenapa? Kenapa?" Suara Vina hampir bergetar karena marah. "Keluargamu bikin aku malu di depan orang tuaku." Ia menunjuk ruangan kosong itu dengan mata memerah. "Aku kira kalian keluarga mapan, ternyata semua numpang dari kakakmu." Kalimat itu membuat wajah Tiko langsung berubah gelap. "Jaga mulut kamu. Kalau kenyataannya begitu gimana?" Pertengkaran mereka menggema sampai bawah tangga. Dan malam itu, Vina akhirnya sadar bahwa semua kemewahan yang selama ini diperlihatkan keluarga Tiko ternyata hanyalah topeng yang dibangun dari kerja keras orang lain. Sejak malam pertengkaran di kamar kosong itu, hubungan Tiko
Dan Vina mulai retak sedikit demi sedikit. Hampir setiap hari terdengar suara bentakan dari lantai atas rumah. Kadang soal biaya dekorasi pernikahan, kadang soal cicilan barang, bahkan kadang hanya karena masalah kecil yang sebelumnya tak pernah dipermasalahkan. Namun akar dari semua pertengkaran itu sebenarnya sama. Vina mulai sadar bahwa kehidupan mewah yang dijanjikan Tiko ternyata tidak nyata. Pagi itu, suara pecahan gelas terdengar keras dari dapur. Ibu Laras yang sedang menyiram tanaman langsung panik masuk ke dalam rumah. "Ada apa lagi ini?" bentaknya. Di ruang makan, Vina berdiri dengan wajah merah sambil menunjuk Tiko yang terlihat kesal. "Aku capek dibohongin terus." Tiko langsung membalas, "Aku enggak bohong." "Terus rumah baru kakakmu itu apa?" Suasana langsung hening. Beberapa hari terakhir, kabar tentang rumah baru Bima dan Sari memang mulai menyebar ke keluarga besar. Awalnya hanya dari tetangga yang melihat mobil angkut pindahan malam itu. Namun semuanya makin heboh ketika salah satu saudara tanpa sengaja melihat foto rumah baru mereka di media sosial teman Bima. Rumah modern, 2 lantai di kompleks elit, halaman luas, interior mewah, dan yang paling mengejutkan, nilai rumah itu diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Kabar itu menyebar seperti api. Serius Bima beli rumah segitu? Bukannya selama ini dia tinggal sama orang tuanya? Berarti memang dia yang paling mapan. Bisik-bisik keluarga mulai berubah menjadi gunjingan tajam yang menusuk harga diri Ibu Laras dan Pak Wibowo. Di rumah, Vina semakin tak bisa menahan emosinya. Ia melempar brosur dekorasi ke meja sambil berkata sinis, "Kalau kakakmu sekaya itu, kenapa kalian selama ini pura-pura kaya pakai barang mereka?" Tiko langsung berdiri kasar. "Mulutmu dijaga." "Fakta kok marah?" bentak Vina balik. Ibu Laras mencoba menenangkan suasana. "Sudahlah, jangan ribut terus." Namun Vina justru menatap calon mertuanya tajam. "Harusnya dari awal saya dikasih tahu keadaan sebenarnya." Kalimat itu membuat wajah Ibu Laras pucat. Karena untuk pertama kalinya, semua kebohongan yang selama ini mereka tutupi mulai runtuh satu persatu di depan semua orang. Seminggu kemudian, sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan rumah baru Bima dan Sari. Kompleks elit itu jauh lebih tenang dibanding lingkungan lama mereka. Jalanannya bersih, pepohonan tertata rapi, dan suasananya terasa damai tanpa suara bentakan atau pertengkaran seperti yang biasa mereka dengar setiap hari dulu. Di dalam rumah, Sari sedang menyusun buku di ruang kerja ketika bel pintu berbunyi. Bima yang baru selesai membuat kopi langsung berjalan membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, wajahnya langsung berubah datar. Di depan rumah, berdiri Ibu Laras dan Pak Wibowo dengan ekspresi canggung. Tak ada lagi nada tinggi atau wajah penuh kuasa seperti dulu. Yang terlihat justru kepanikan dan rasa malu yang sulit disembunyikan. "Bima," suara Ibu Laras pelan. Bima tidak langsung menjawab. Sorot matanya dingin namun tenang. "Ada apa?" tanyanya singkat. Pak Wibowo berdehem kecil sambil melirik rumah besar di belakang anaknya. Interior mewah terlihat dari balik pintu kaca. Lampu gantung elegan, sofa mahal, dan halaman belakang yang luas membuat mereka akhirnya sadar seberapa jauh kehidupan Bima dan Sari sebenarnya. "Kami cuma mau ngobrol," ujar Pak Wibowo pelan. Sari muncul dari dalam rumah dan langsung terdiam melihat kedatangan mereka. Ibu Laras buru-buru mendekat. "Sari, Ibu minta maaf kalau selama ini." Namun kalimat itu terasa terlambat, sangat terlambat. Sari tersenyum tipis, tetapi matanya tidak lagi menyimpan rasa takut seperti dulu. "Silakan duduk." Mereka duduk di ruang tamu dalam suasana canggung. Tak ada lagi teriakan,
Tak ada lagi perintah. Untuk pertama kalinya, posisi mereka benar-benar berubah. Ibu Laras memandangi rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Kalian ternyata sudah sesukses ini. Bima tersenyum hambar. Dari dulu juga kami mampu, Bu. Lalu kenapa? Karena kami sibuk bantu keluarga. Ruangan kembali sunyi. Pak Wibowo akhirnya menunduk pelan. Kami salah. Kalimat sederhana itu membuat dada Sari terasa sesak sesaat. Bukan karena marah, melainkan karena ia sadar semua penyesalan itu datang setelah semuanya benar-benar hancur. Bima menggenggam tangan istrinya lembut. Kami enggak dendam, katanya pelan. Tapi kami juga enggak mau kembali seperti dulu. Ibu Laras mulai menangis lagi, tetapi kali ini tangis itu tak lagi mampu mengubah keputusan anaknya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Sari dan Bima akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini selalu dirampas dari mereka. Dan rumah baru itu menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar mereka miliki sendiri, tanpa tekanan, tanpa penghinaan, dan tanpa orang-orang yang terus memanfaatkan kebaikan mereka.